Hari ini kita akan mendiskusikan dan membicarakan tentang konstitusi dari Republik Rakyat Cina atau RRC yang tujuan kita tentu adalah membuat studi perbandingan konstitusi dan lembaga negara kita dengan RRC. Kenapa kita perlu membandingkan? Ini tentu secara ilmiah tentu kita mempunyai keperluan untuk melihat kelebihan dan kelemahan dari konstitusi masing-masing negara, dan tentu kita menggunakan itu untuk memperbaiki juga konstitusi negara-negara masing-masing, ya. Tentu mengambil contoh dari negara lain yang baik, mungkin ada yang positif, mungkin itu adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki negara kita. RRC hari ini adalah sebuah negara yang cukup penting, ya, maju gitu, ya, yang kemudian mungkin juga menjadi salah satu negara yang paling menarik di dunia karena satu sisi menerapkan sistem politik yang otoritarian, ya, di bawah rejim komunis, bahkan mungkin totalitarian, ya, tidak hanya otoriter, tapi pada saat yang sama sistem ekonominya juga berkembang dengan sangat pesat ke arah liberalisme ekonomi. Jadi ekonominya liberal, tapi sistem politiknya tertutup. Jadi dengan cara seperti itu mungkin menghasilkan sebuah negara yang unik, yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain, dan bisa jadi menjadi sebuah contoh yang menarik juga untuk dipelajari. Kita lihat dari aspek historisnya terlebih dahulu, ya. Jadi politik di RRC di Cina adalah produk dari revolusi yang sangat panjang. Jadi ketika kerajaan terakhir, dinasti terakhir di Cina itu jatuh, kemudian terbentuk nasionalisme di RRC yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen, membentuk, kemudian mengilhami terbentuknya partai nasionalis yang disebut dengan Kuomintang. Itu kemudian terjadi revolusi, ya, revolusi untuk menyingkirkan sistem pemerintahan kuno, kerajaan, dinasti, kemudian menjadi sebuah republik modern. Ya. Tapi revolusi itu tidak tuntas, kemudian sepanjang historis RRC penuh dengan pergolakan antara tahun 1911 sampai dengan tahun 1949. Di antara itu pernah juga dijajah oleh Jepang, ya, terlibat perang saudara yang sangat panjang, dan itu semua membentuk historis sejarah dari Republik Rakyat Cina. Revolusi pertama tahun 1911 itu adalah sistem menghasilkan sebuah sistem politik republik pertama, ya, yang kemudian menggantikan sistem kerajaan yang sudah bertahan lama sekali di RRC, ribuan tahun, ya. Nah, kemudian pemerintahan Kuomintang mulai berkuasa pada tahun 28, ya, dipimpin oleh Jenderal Chiang Kai-shek, yang nanti kemudian melarikan diri membentuk Taiwan, ya, Republik Rakyat Taiwan. Setelah kalah dalam revolusi melawan Partai Komunis Cina. Jadi Kuomintang ini adalah partai nasionalis, ya, yang menjadi inti dari Republik Rakyat Cina pada masa pemerintahan nasionalis. Nah, revolusi ketiga terjadi tahun 49 setelah lepas dari penjajahan Jepang dan berhasil menyingkirkan Kuomintang.
dipimpin oleh Partai Komunis Cina, dan sampai sekarang ya Partai Komunis Cina masih berkuasa di RRC. Jadi kalau di RRC yang berkuasa itu Partai Komunis Cina, di Taiwan yang berkuasa adalah Partai Kuomintang. Ini adalah historisnya Republik Rakyat Cina. Tokoh yang sangat penting dalam pembentukan konstitusi di Cina adalah Mao Zedong yang lahir tahun 1893 dan meninggal tahun 1976. Dia adalah pemimpin atau ketua Partai Komunis Cina pada tahun 1935 yang melakukan perang gerilya ya melawan Kuomintang dan berhasil memenangkan perang itu dengan merebut ibu kota Nanjing pada waktu itu yang tahun 49 itu. Nah, kemudian dia memimpin Republik Rakyat Cina sampai kemudian meninggal pada tahun 1976. Dan setelah sepeninggalnya Mao Zedong, Republik Rakyat Cina dipimpin oleh seorang tokoh karismatik yang namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini dulunya adalah sekjen di Partai Komunis Cina, kemudian terpilih menjadi ketua. Nah, peralihan dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping ini merupakan tonggak sejarah penting dalam sistem politik di Cina dan perubahan sistem ekonomi di negara Cina. Deng Xiaoping ini terkenal dengan revolusi kebudayaan, di mana di satu sisi dia mempertahankan sistem komunisme pada politik di Cina, tapi di sisi yang lain dia membuka kesempatan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, terutama di daerah pesisir, di daerah pantai selatan dan timur Cina, yang merupakan daerah yang sejak dulu adalah daerah yang secara ekonomi berkembang secara luar biasa dibanding daerah-daerah lain. Jadi Cina itu agak unik, meskipun dia adalah negara terbesar kedua atau ketiga di dunia, tapi wilayah yang luas itu sebagian terbesar penduduknya ada di daerah pantai timur dan selatan, dan itu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi mereka itu yang terpusat pada daerah-daerah pantai timur dan selatan. Sementara daerah sisi barat dan tengah itu adalah gurun pasir yang kosong, yang sedikit sekali penduduknya dan tidak banyak mengalami pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan kota-kota besar di Cina, ya, dari mulai Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, sampai dengan Beijing, sampai dengan Shanghai, itu ada di sisi sebelah timur dari Cina. Nah, model pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Deng Xiaoping ini yang kemudian menarik di perhatian banyak pengamat politik di dunia. Antara lain orang melihat bahwa sistem ini mungkin tidak akan bertahan lama gitu karena kontradiksi antara liberalisme ekonomi dengan politik yang tidak yang tertutup tentu akan menimbulkan protes dan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Nah, dalam kenyataannya sampai hari ini kita lihat bahwa Republik Rakyat Cina masih sangat kuat dan bertahan dibandingkan dengan negara komunis yang lain, yang Uni Soviet yang sudah bubar, dan beberapa negara lain, maka Republik Rakyat Cina masih bisa bertahan. Nah, konstitusi pertama yang diciptakan dari hasil revolusi ini adalah sebuah dokumen yang disebut sebagai konstitusi interim yang diumumkan tanggal 20 September 1954 ya. Ya, dokumen ini adalah hasil dari konferensi konsultatif politik rakyat Cina yang kemudian berlaku sebagai konstitusi. Anda tidak bisa membayangkan bahwa sebuah konstitusi dibuat di negara komunis penuh dengan dinamika perdebatan, tarik-menarik kepentingan, tentu tidak. Karena itu menjadi penting memahami bahwa
konstitusi RRC itu tidaklah seperti yang kita bayangkan di negara-negara lain. Nah, konstitusi RRC sendiri adalah hukum tertinggi dalam Republik Rakyat Cina. Ya. Kemudian konstitusi itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah mukadimah, kemudian ada asas umum, pokok hak dan kewajiban warga negara, struktur negara, bendera nasional, serta emblem negara. Jadi itu muatan-muatan yang terdapat dalam konstitusi. Nah, perubahan-perubahan bisa dilihat, pertama kali perubahan dilakukan pada tahun 1988, kemudian tahun 93, tahun 99, dan yang paling baru adalah tahun 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi manusia dilindungi, dan selanjutnya dipromosikan sektor non-publik atau ekonomi non-publik. Perubahan ini menarik tentu, walaupun lambat, tapi ada hal-hal yang menarik ya, di mana kepemilikan pribadi itu sebetulnya bertentangan dengan prinsip dari sistem ekonomi komunis, di mana tidak ada kepemilikan pribadi, yang diakui adalah kepemilikan komunal bersama, ya, sehingga tidak ada orang kaya karena hak milik pribadi tidak diakui dalam sistem negara komunis. Tapi di Cina, seiring dengan perubahan waktu, dengan sistem ekonomi yang lebih kapitalis, hak milik pribadi diakui. Maka Anda bisa melihat kalau Anda pergi ke kota-kota besar di Cina, orang-orang kaya baru di Cina itu punya mobil-mobil mewah dari Eropa, dari mana-mana seluruh dunia. Yang dulu tidak bisa dibayangkan di bawah sistem komunis, seperti yang terjadi di Uni Soviet misalnya, tidak mungkin hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Ya, punya jalan tol, sangat menarik ya. Ada negara komunis tapi punya jalan tol. Ya. Kalau ada jalan dari Guangzhou misalnya ke Shenzhen itu ada jalan tol yang sangat bagus punya negara, tetapi itu jalan tol itu adalah salah satu bentuk kapitalisme yang paling nyata, ya, di mana orang lewat jalan dan harus bayar. Gitu. Kalau itu milik bersama, tentu nggak ada yang bayar kan mestinya. Tapi di RRC ada jalan tol di mana orang lewat dan harus membayar. Nah, begitu juga dengan konsep hak asasi manusia, walaupun tentu kita tidak bisa bandingkan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia seperti yang terjadi di negara-negara barat atau negara demokrasi modern lainnya. Termasuk kemudian adalah dibukanya sektor-sektor ekonomi non-publik ya, jadi ekonomi private ya. Seiring dengan kepemilikan pribadi, maka berkembanglah perusahaan-perusahaan private, perusahaan-perusahaan swasta, tidak hanya perusahaan milik negara seperti yang dikembangkan di negara-negara komunis pada umumnya. Jadi di Cina ada perkembangan yang menarik karena makin banyak pengusaha yang memiliki perusahaan dan badan hukum yang menarik, yang berbeda dengan negara-negara komunis yang lain yang tidak mengizinkan sektor non-publik dikuasai oleh swasta. Ya. Nah, apa isi konstitusi Cina? Ya, yang paling penting adalah menjadikan Partai Komunis Cina sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sampai sekarang. Ya. Kemudian komunisme mencerminkan suatu gaya hidup sebagai sebuah ideologi. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme, itu tercantum dalam konstitusi. Nah, pembuatan keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah partai politik Cina di dalam partai ini. Jadi hanya ada satu partai dan pembuatan keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan dalam sidang tertutup. Jadi Anda tidak bisa membayangkan ada partisipasi politik, ada kelompok kepentingan, kelompok penekan, ada berbagai macam kekuatan politik yang bisa mempengaruhi ya. Keputusan-keputusan diambil secara tertutup. Kemudian tidak ada proses legislatif yang terbuka dan relatif sedikit undang-undang publik yang diumumkan. Jadi
tidak ada juga sebetulnya rule of law atau negara hukum, konsep negara hukum seperti yang dibayangkan di negara demokrasi modern. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik yang menjadi dasar bagi konstitusi RRC, tapi juga merupakan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Antara lain yaitu gagasan monoisme. Jadi ini adalah lawan dari pluralisme. Maka tidak ada partai alternatif, hanya ada satu partai. Meskipun begitu di RRC tetap ada pemilu, ya, ada pemilihan umum. Tapi pemilihan umum itu ya hanya memilih orang-orang di dalam satu partai, jadi tidak ada kompetisi yang bebas. Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pemikirannya merupakan perpecahan. Jadi tidak mengakui perbedaan-perbedaan, semua harus seragam, sama. Itu sebabnya kemudian banyak pelanggaran HAM terjadi, terutama pada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai oposisi terhadap gaya hidup monoisme ini. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme. Jadi penggunaan kekerasan kepada rakyat maupun lawan politik itu biasa dilakukan oleh negara. Nah, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme, alat kenegaraan, polisi, tentara, jaksa dipakai untuk diabdikan pada pencapaian komunisme. Campur tangan negara sangat luas dan mendalam di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ini ciri khas negara komunis. Nah, RRC sendiri berdiri tanggal 1 Oktober 1949. Jadi kalau mengikuti Taiwan, ulang tahun kemerdekaannya itu adalah 10 Oktober. Jadi 10-10, double 10, ya, perayaan kemerdekaannya. Tapi RRC menganggap bukan 10 Oktober itu, tapi 1 Oktober. Ya. Jadi menganggap bahwa kemerdekaannya itu ada 1 Oktober 49. Nah, sebagai negara komunis, sehingga kebijakannya mengacu pada Partai Komunis Cina. Tahun 54 secara mapan Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja. Hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai pemimpin pemerintahan. Ya, itu ciri khas negara komunis. Kekuasaan dalam pemerintahan dibagi dalam 3 badan, yaitu Partai Komunis Cina yang bertanggung jawab membuat kebijakan dan mengawasi pemerintahan, kemudian Dewan Negara yang mengurusi administrasi, ya. Kemudian yang ketiga ada Tentara Pembebasan Rakyat, ya. DPR sebagai alat negara penegak ketertiban umum, ya. Itu. Jadi kalau digambarkan sistem struktur dari pemerintahan negara itu kira-kira seperti ini. Ada 3 lembaga negara yang penting, Partai Komunis Cina, Dewan Negara, dan Tentara Pembebasan Rakyat. Inilah sumber kepemimpinan politik dan administrasi. Kekuatan politik paling penting ya ada di 3 lembaga ini. Ya. Ini yang membentuk pemerintahan RRC. Bentuk negara adalah negara kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi, jadi banyak provinsinya, dan lebih banyak Indonesia. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis atau demokrasi rakyat, istilah mereka. Lembaga eksekutif adalah presiden dan dewan negara, tapi kekuasaan presiden lebih pada kekuasaan kepala negara. Kekuasaan pemerintahan diberikan kepada Perdana Menteri. Ya. Jadi di RRC ada kepala negara, presiden sebagai kepala negara. Sekarang dipegang oleh Xi Jinping, ya, kalau nggak salah. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun. Biasanya merangkap sebagai ketua partai, sedangkan jabatan Perdana Menteri biasanya merangkap sebagai sekretaris jenderal partai. Diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional. Jadi tidak melalui pemilihan umum secara langsung, jadi melalui pemilihan anggota Kongres Rakyat. Nah, sistem pemerintahan parlementer, kemudian menggunakan sistem unikameral, ada satu lembaga legislatif mungkin ya,
mirip dengan lembaga legislatif walaupun relatif berbeda perannya, yaitu Kongres Rakyat Nasional, National People Congress atau bahasa Chinanya Quanguo Renmin Daibiao Tahui. Jadi ini nama bahasa Cinanya. Anggotanya adalah perwakilan dari wilayah, daerah, kota, provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang dari Partai Komunis. Badan legislatif ada parlemen, ya, lembaga legislatif terdiri dari 2 tingkat, yaitu parlemen nasional dan parlemen daerah, parlemen provinsi. Parlemen pusat disebut juga dengan Kongres Rakyat Nasional tadi, lembaga tertinggi negara. Beranggotakan 3.000 orang, dipilih setiap 5 tahun sekali dari perwakilan provinsi, daerah otonom, dan dari tentara. Di Dewan Negara adalah pelaksana pemerintahan, jadi eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang terdiri dari 40 orang menteri, dipimpin dan dinominasikan oleh Perdana Menteri, juga untuk masa jabatan 5 tahun. Organ administratif utama atau Dewan Negara yang terdiri dari Perdana Menteri, wakil-wakil Perdana Menteri, dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi. Jadi ini kabinet kira-kira begitu. Nah, struktur pemerintah daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari 3 tingkat pemerintahan yang resmi. Ada provinsi, ada kabupaten, dan ditambah dengan berbagai unit lain di bawah dari kabupaten atau di antara tingkat-tingkat ini seperti kantor polisi, kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintah tingkat dasar, dan berbagai unit pemukiman produksi seperti desa-desa, toko-toko, koperasi pertanian, rukun kampung, kota, sekolah-sekolah, pabrik, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan unit-unit angkatan bersenjata. Jadi resminya ada 3 tingkat, ada nasional, provinsi, dan kabupaten. Gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi ada Dewan Nasional, ya, yang merupakan di sini anggotanya ada komisi tetap ini yang bertugas sepanjang tahun, ada Kongres Rakyat Nasional, ya, sebagian anggotanya berasal dari daerah, dari Kongres Rakyat di daerah-daerah. Ya, di sini ini legislatif, ya. Di sini eksekutif, ada Dewan Negara, Perdana Menteri dengan 15 wakil Perdana Menteri, Sekjen, Menteri, dan Kepala Komisi. Di sini ada legislatif, ada Mahkamah Rakyat Tertinggi, dan ada Kejaksaan Rakyat Tertinggi. Ya, jadi ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Ya. Tapi di sini ketua ini biasanya dirangkap oleh presiden, ya, ketua partai, sehingga kekuasaan terbesar ada di tangan. Nah, kemudian di sini ada dewan-dewan rakyat. Ini adalah bagian dari eksekutif, kemudian Dewan Daerah Istimewa atau Zhou Otonom. Di lembaga legislatif ada kongres-kongres rakyat di level provinsi sampai kabupaten kota. Di pengadilan juga begitu, ada pengadilan rakyat tertinggi, ini yang tingkat provinsi, ini ada tingkat kabupaten, kejaksaan juga begitu. Jadi sistemnya seperti ini. Ya. Dewan Negara secara langsung mengawasi pemerintah rakyat berbagai bawahan di provinsi dan dalam praktek mempertahankan keanggotaan dengan Partai Komunis Cina, ya, yang menyatu. Jadi sebetulnya desentralisasinya tidak terlalu jelas sebetulnya karena ada sentralisasi Partai Komunis yang sangat kuat di sana.
Jadi walaupun ada pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten, tapi karena keanggotaannya berdasarkan loyalitas pada Partai Komunis, maka sebetulnya tidak terjadi desentralisasi politik seperti yang dibayangkan. Nah, kemudian tugas pokoknya adalah mengatur dan mengendalikan seluruh struktur administratif sama-sama dengan badan tertinggi Partai Komunis Cina menyelenggarakan pemerintahan di Cina. Berperan sebagai penerjemah keputusan-keputusan partai dalam tindakan-tindakan negara, menjadikannya sebagai lembaga yang paling kuat di antara berbagai lembaga yang dibentuk oleh konstitusi. Ini karena itu Dewan Negara itu lebih mirip fungsi eksekutif di negara lain, ya. Tugas parlemen RRC sama seperti negara-negara lain membuat undang-undang, tapi jangan bayangkan ada proses deliberasi politik di mana terjadi diskusi, debat, dialog gitu ya. Tidak mungkin terjadi kecuali secara tertutup dilakukan. Jadi ada diskusi debat itu biasanya tertutup dan tidak melibatkan rakyat sama sekali. Merancang ekonomi dan anggaran pendapatan serta belanja negara. Ini juga jangan bayangkan kemudian ada fungsi perwakilan politik yang efektif, lalu ada perdebatan tentang prioritas segala macam. Ya, itu tidak mungkin karena tertutup. Kemudian memilih, mengangkat, memberhentikan kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dan perdana menteri. Ini juga jangan bayangkan ada peristiwa persaingan gitu ya, karena yang dipilih sebetulnya cuma ketua Partai Komunis, yang milih adalah anggota Partai Komunis, maka biasanya otomatis ketua partai menjadi presiden, sekjen partai menjadi perdana menteri, tidak mungkin orang lain. Nah, tugas sehari-hari parlemen dilaksanakan oleh sebuah standing committee atau komite tetap. Jadi anggota parlemen itu ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi yang sehari-hari menjalankan tugas itu kayak di MPR kita dulu ada namanya badan pekerja, itu yang ngantor tiap hari ya. Nah, yang lainnya pulang ke daerah masing-masing. Tahun sekali mungkin diundang sidang ke Jakarta, dapat ongkos segala macam, tidur di hotel lalu balik lagi gitu kira-kira. Nah, standing committee ini yang bekerja tetap 5 tahun. Ya. Nah, Kongres Rakyat Cina atau KRC, Kongres Rakyat Cina merupakan organ dengan wewenang tertinggi dan pemegang kewenangan legislatif satu-satunya dalam negara. Jadi tidak ada senat atau apa, nggak ada. Kongres Nasional Rakyat Cina, anggotanya terdiri dari 3.000 orang, menggelar sidang paripurna setahun sekali. Ini kalau setahun sekali diundang sidang gitu, bahannya disiapkan oleh standing committee tadi, mereka membahas materi itu. Tinggal menyetujui standing committee, hasil-hasil dari standing committee tadi. Anggota parlemen bersidang hanya untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan yang sebenarnya sudah diambil oleh standing committee tadi, sudah ditetapkan. Tapi karena harus mendapat persetujuan, maka voting dilakukan dengan cara mengangkat tangan tanda setuju. Ya, lazimnya 90% anggota menyatakan setuju, karena kalau nggak setuju ya besok hilang orangnya gitu ya, bisa nggak pulang ke kampungnya lagi gitu. Karena itu rakyat menjuluki anggota parlemen mereka sebagai pasukan pengangkat tangan. Jadi setuju, setuju. Kira-kira mirip kayak MPR-nya Orde Baru lah gitu ya. Apakah setuju? Belum ditanya setujunya. Apakah baru yang megang palu, baru mengangkat palu, semua sudah setuju gitu. Ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, forum untuk mempelajari, mendukung, dan mengesahkan tindakan-tindakan pemimpin pusat. Nah, ini menarik ini. Jadi sumber legitimasi mendukung ya. Jadi bukan fungsi parlemen bukan untuk menyediakan kontrol oposisi kepada pemimpin pusat, tapi untuk mendukung. Melambangkan dukungan rakyat dan menghormati wakil-wakil terpilih secara politik, yaitu disukai. Jadi ya bagian dari sandiwara politik ya.
Kongres Rakyat Nasional merupakan badan perwakilan yang besar yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh Kongres di tingkat provinsi, angkatan bersenjata, dan dari orang-orang Cina perantauan. Jadi ada beberapa lapisan ya, ada dari daerah, provinsi, wakil dari angkatan bersenjata, dan dari orang-orang perantauan. Kongres Rakyat Cina ini juga mengadakan sidang sekali setahun dan anggota-anggotanya dipilih setiap 5 tahun sekali. Jadi sama seperti yang di negara-negara lain, kira-kira begitu. Tapi jangan bayangkan melalui pemilu yang jurdil, ya, yang luber, yang jurdil. Bagaimana mau luber jurdil, cuma satu partai. Gitu. Nah, kekuasaan yudikatif atau badan kehakiman terdiri atas Supreme People's Court, pengadilan. Nah, ini Mahkamah Agung, ada Local People Courts, ini pengadilan tinggi gitu ya, dan Special People Courts, ya, pengadilan khusus. Nah, kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau sebagai wilayah administrasi khusus memiliki sistem peradilan sendiri, terpisah berdasarkan tradisi common law-nya Inggris dan Portugis. Hong Kong berdasarkan common law Inggris dan Portugis berdasarkan common law. Makau berdasarkan common law Portugis. Jadi hukum masing-masing agak berbeda ya di dua daerah itu karena pengalaman historisnya yang berbeda. Kemudian yang penting adalah hakim dari Mahkamah Rakyat Agung tersebut diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional. Jadi yang angkat lembaga legislatif. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengawasan secara umum terhadap semua organ negara, termasuk pengadilan-pengadilan. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh pengadilan rakyat, kemudian pengadilan rakyat bertanggung jawab pada Kongres Rakyat di setiap angkatan. Namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina, maka demokrasi sulit terwujud. Walaupun terjadi perubahan-perubahan yang terus-menerus, rangkaian reformasi besar-besaran dicanangkan, termasuk peristiwa Tiananmen yang terkenal itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dewasa ini. Tentu terjadi perubahan-perubahan walaupun mungkin sangat lamban, ya. Tidak seperti di negara-negara maju yang lain. Jadi ini gambaran dari sistem politik dari Republik Rakyat Cina. Jadi kalaupun kita melihat ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada yudikatif seperti yang digambarkan dalam gambar ini, tentu Anda tidak bisa membayangkan institusi ini adalah institusi yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara yang lain gitu ya, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Rakyat tertinggi itu tidak bebas dari pengaruh parlemen di Republik Rakyat Cina yang tentu membuat dia bukanlah sebuah pengadilan yang bebas dalam pengertian tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang ada di negara tersebut. Nah, dalam situasi seperti ini kita bisa membandingkan tentu dengan sistem politik maupun pemerintahan di Republik Indonesia atau di negara-negara lain ya, yang menganut sistem negara hukum, penghormatan terhadap hukum, ya, pemerintahan berdasarkan hukum, ya, berdasarkan rule of law, maka kita bisa menyimpulkan di RRC tidak berjalan dengan efektif. Begitu juga dengan kekuasaan dari kejaksaan rakyat maupun kejaksaan rakyat tinggi tertinggi. Demikian saudara-saudara dalam hal ini sebuah perbandingan sistem pemerintahan, perbandingan konstitusi dan sistem pemerintahan lembaga negara
ya di Republik Rakyat Cina sebagai pembanding dari kemarin kita sudah bahas tentang Amerika maupun tentang Inggris. Barangkali ada pertanyaan sampai di situ? Nggak ada? Saya Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Raisa. Saya cukup penasaran ya Pak, kan tadi kan kalau sudah dijelaskan bahwa RRC ini kan juga memberikan apa ya, kayak konstitusinya itu akhirnya membuatkan adanya boleh dibuka sektor-sektor swasta gitu, pemilikan hak pilihnya. Yeah. Nah, saya cukup penasaran apakah dalam konstitusi tersebut itu seberapa besar komunismenya pemerintah itu mempengaruhi pihak swasta gitu. Seberapa besar itu Pak peran mereka? Iya, sebetulnya secara mendasar konstitusi RRC tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sisi terutama dari sisi penempatan Partai Komunis Cina, kemudian sistem komunisme dan sebagainya. Tetapi mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian ya, terhadap perkembangan globalisasi terutama. Kemudian terkesan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama dengan pengakuan terhadap hak milik pribadi, yang merupakan sesuatu hal yang sangat unik sebetulnya, mengingat sistem komunisme sebetulnya tidak mengakui hak kepemilikan pribadi gitu. Nah, hak kepemilikan pribadi itu adalah dasar dari liberalisme kapitalisme sebetulnya. Jadi RRC ini kita bisa bilang komunisme dengan wajah kapitalis gitu ya, komunisme kapitalis. Jadi agak membingungkan juga di sisi yang lain secara struktur politik maupun pemerintahan mereka tetap komunis, tapi dari sisi struktur ekonomi mereka mengalami liberalisasi yang luar biasa, terutama pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ya dari sektor swasta terutama. Namun begitu sebetulnya kendali negara tetap besar. Ya, jadi meskipun swasta diberikan kelonggaran untuk melakukan kegiatan usaha dan segala macam, tetapi kontrol negara sangat kuat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sehingga kemudian meskipun diizinkan berdiri, meskipun diizinkan beroperasi, bahkan beberapa punya pabrik dan mengekspor sampai ke luar negeri produk-produk kebutuhan sehari-hari, tetapi di sisi yang lain pengawasan oleh partai sangat kuat ya. Walaupun mereka juga mengizinkan media sosial dan segala macam berkembang, mereka mengembangkan juga media-media sosial alternatif yang dikontrol oleh negara gitu ya. Jadi masing-masing tentu punya tujuan, punya kepentingan dan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi, tetapi juga mengurangi resiko bentrokan akibat ketidakpuasan secara politik, sehingga ada kontrol yang kuat. Jadi intelijen dan segala macam sangat kuat di sana, dan tentu tidak bisa dibayangkan bahwa private business itu seperti di negara-negara lain yang dengan bebas bisa melakukan berbagai macam hal yang bisa diinginkan oleh mereka gitu. Barangkali ada yang lain? Barangkali Pak, ya. Saya ingin bertanya Pak, tapi agak melenceng dari materi Pak, terkait komunis tapi Pak. Ya, silakan. Saya Pak pernah mendengar ya perkataan dari Mahfud MD ketika pidatonya, bahwasannya menanggapi permasalahan-permasalahan di Indonesia seperti korupsi,
seperti perbedaan pendapat atau pemikiran, menurut beliau itu sudah hukum alam dari demokrasi. Nah, kalau kita tidak ingin seperti itu, ya kita harus jadikan negara komunis. Nah, jadi di samping itu penafsiran komunis di sana itu seperti apa ya, Pak? Ya, yang dimaksud dengan komunisme di RRC itu tentu ya ajarannya Karl Marx ya, dari mana mereka ingin mencapai kesejahteraan bersama, masyarakat tanpa kelas dan segala macam, yang tentu kalau mengikuti ideologinya Marx itu tidak mungkin ada kepemilikan pribadi tadi gitu. Karena kalau begitu ada kepemilikan pribadi, maka akan terjadi kesenjangan ekonomi. Tidak mungkin ada kesejahteraan bersama. Pasti ada orang kaya, ada orang miskin, kan begitu. Nah, sementara di dalam sistem negara komunis, maka tidak diizinkan kepemilikan pribadi. Jadi orang itu mengambil dari ekonomi itu ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, diatur oleh negara, diseragamkan sama rasa sama rata kata orang Indonesia. Di sisi yang lain ada kontrol yang kuat secara politik kepada kekuatan-kekuatan yang mungkin bisa menimbulkan perlawanan, karena kan secara alamiah tidak mungkin kondisi itu bisa berjalan tanpa perlawanan. Bukannya naluri manusia untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, ya, walaupun mungkin tidak dibutuhkan oleh dia. Gitu. Di sisi yang lain, tanpa itu maka negara tentu menjadi sebuah alat dari keinginan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang disebut dengan komunisme itu, dengan situasi kemerataan, keadilan yang merata tersebut gitu, sehingga tidak ada yang kaya, tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin gitu. Nah, tujuan itu hanya bisa dicapai kalau semua orang tidak mengenal kelas, ya. Jadi tidak ada kelompok-kelompok sosial sebagaimana di dalam sistem di negara liberal ada kelas, ada pengusaha, ada pekerja dan sebagainya. Di negara komunis tentu tidak mengenal itu karena semua unit usaha itu adalah milik negara dan rakyat bekerja untuk perusahaan milik negara tersebut lalu kemudian mendapatkan kesejahteraan yang sama. Tetapi di Cina mengalami perubahan yang signifikan. Tidak hanya perusahaan milik negara diizinkan, tapi milik pribadi juga bisa. Private sektornya dibiarkan tumbuh. Nah, sehingga suka atau tidak suka, ya, terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa pada sisi ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Cina. Di sisi yang lain, kontrol politik sangat kuat mengendalikan kesenjangan sosial yang timbul gitu dan di situ tentu menimbulkan banyak ketidakpuasan di sana sini pasti. Nah, kalau Pak Mahfud bilang seperti itu ya memang ciri negara demokrasi liberal. Di satu sisi pasti terjadi kompetisi ekonomi, kompetisi politik, ya, di mana orang memperebutkan sumber daya secara maksimal, mendapatkan keuntungan, dan di sisi yang lain mereka akan terjadi persaingan untuk memperebutkan kekuasaan. Nah, di sini negara lebih merupakan mekanisme menjadi regulator yang menjadi mekanisme mengontrol, mengendalikan persaingan tersebut. Sementara di negara komunis, negara melarang ada persaingan. Itu kan dua hal yang sangat kontras. Gitu. Tapi di Cina, dua-duanya bisa jalan. Gitu. Satu sisi sistem politiknya mengontrol dengan kuat, tapi di sisi yang lain sistem ekonominya berkembang ke arah kapitalisme modern, di mana terjadi kepemilikan pribadi, di mana terjadi penumpukan modal, terjadi akumulasi kapital, terjadi kesenjangan sosial, kaya miskin, dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh Cina hari ini. Maka ada pengamat politik mengatakan bahwa Cina itu seperti membangun
menara di atas kaca gitu ya, riskan karena fondasinya sangat rapuh, bisa rubuh sewaktu-waktu kalau terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara pemilikan pribadi yang jomplang dan sebagainya, akan menimbulkan terjadi krisis politik yang luar biasa di sana gitu. Ada lagi? Kalau negara komunis Pak itu akan mudah munculnya politik dinasti tidak Pak? Negara komunis itu mungkin bukan politik dinasti ya, tapi karena dikuasai oleh satu partai, ngapain juga bangun dinasti? Ya, nggak mudah. Lebih ke partai Pak. Iya, lebih pada penguasaan satu partai. Tidak mudah membentuk dinasti politik di situ karena peranan partai sangat kuat. Politik dinasti itu kan karena partai lemah biasanya, sehingga dikontrol oleh dinasti. Kalau di RRC tidak mungkin karena peranan partai lebih kuat, walaupun bisa saja mungkin dalam satu keluarga jadi tokoh-tokoh politik semua bisa jadi. Itu. Tapi tentu karena tidak ada kontrol, tidak ada lawan, tidak ada saingan dari partai lain, ya itu tidak terlalu penting juga gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Ray. Tadi kan untuk yang masalah Makau sama Hong Kong itu kan ada sistem peradilannya sendiri kan, Pak. Nah, Ya. untuk Hong Kong sama Makau sendiri untuk konstitusinya itu apakah sama kayak seperti Cina daratan yang lain atau ada konstitusi tersendiri seperti itu, Pak? Ya, jadi Hong Kong dan Makau itu seperti daerah otonomi khusus ya. Jadi secara umum konstitusinya adalah Konstitusi Republik Rakyat Cina, tetapi karena dia daerah otonomi khusus, maka dia punya kewenangan-kewenangan tertentu yang diizinkan. Nah, dalam kasus Hong Kong misalnya, ya sedikit ada ruang demokratisasi di sana. Lebih karena secara historis dia punya pengalaman yang berbeda dengan daerah yang lain. Cuma kemarin kan jadi heboh karena Kongres Rakyat di Hong Kong itu ditunjuk oleh pemerintah RRC kan, tidak dipilih oleh rakyat Hong Kong kan gitu. Yang kemarin jadi demo berkepanjangan, demo dengan payung gitu yang sangat terkenal. Ya, itu salah satu contoh bagaimana benturan kepentingan antara pusat dengan daerah di Hong Kong itu menjadi sesuatu yang tidak mudah diselesaikan. Di Makau kebetulan tidak ada peristiwa yang luar biasa, tetapi Hong Kong dan Makau sama mengalami perubahan politik maupun ekonomi yang drastis ya. Waktu di bawah Inggris dan di bawah Portugis, dua wilayah itu tumbuh secara kapitalis, lalu kemudian terpaksa harus diakomodasi dalam sistem komunis yang menimbulkan tentu kontraksi-kontraksi politik yang luar biasa. Seperti di Hong Kong misalnya, sejak puluhan ratusan tahun di bawah Inggris, mereka menghargai hak milik pribadi yang mengakui hak milik pribadi, dan kepemilikan itu bagian dari kapitalisme Hong Kong, sehingga Hong Kong bisa tumbuh menjadi negara atau menjadi wilayah yang sangat maju kan gitu. Ketika mereka kembali menjadi bagian Cina karena kontraknya dengan Inggris sudah selesai pada tahun 1997, maka terjadi kemudian perubahan-perubahan politik yang signifikan ya. Maka untuk Hong Kong dan Makau di Cina menyebutnya dengan satu negara dengan dua sistem. Mereka menyebutnya seperti itu. Karena Hong Kong dan Makau dianggap dengan sistem yang berbeda, diakomodasi. Nah, hal yang sama sebetulnya ditawarkan kepada Taiwan. Ya.
Tapi Taiwan sudah nyaman menjadi sebuah negara yang merdeka dan dia tidak pernah atau tidak jadi negara jajahan yang lain. Dia merdeka, walaupun pernah dijajah Jepang dan pernah diduduki oleh Amerika, tapi sebetulnya dia sudah menjadi negara merdeka. Tapi bagi RRC, Taiwan tetap adalah bagian dari wilayah RRC yang memberontak begitu. Sementara Taiwan sendiri menganggap bahwa mereka suatu saat harus kembali ke RRC untuk merebut kekuasaan, terutama dari kalangan partai Kuomintang, sehingga menjadi hal yang menarik dalam pandangan itu antara satu sistem dengan satu negara dengan dua sistem atau bagaimana yang akan dikembangkan. Itu salah satu tantangan terbesar di RRC hari ini. Untuk sistem politiknya dua sistem ya Pak untuk Hong Kong itu? Sistem politiknya tetap komunis. Komunis. Iya, tapi sistem ekonominya kapitalis dengan penghormatan terhadap hak milik pribadi tadi. Nyatanya Kongres Rakyat ditunjuk di Hong Kong kan, ditunjuk oleh pemerintah pusat, tidak dipilih oleh masyarakat Hong Kong gitu. Kan itu yang terjadi kemarin, penolakan gitu. Walaupun awal mulanya penolakan itu adalah perjanjian ekstradisi. Jadi kalau ada penjahat yang kabur dari Cina daratan ke Hong Kong, ketangkep, diekstradisi ke Hong Kong. Padahal sistem hukumnya berbeda. Itu kan yang membuat rakyat Hong Kong menolak untuk ada ekstradisi seperti itu. Takutnya kalau mereka melakukan kejahatan atau kriminal di bawah sistem hukum Hong Kong yang berbeda tadi, mereka bisa diekstradisi ke RRC yang sistem hukumnya tidak manusiawi kan begitu. Itu akar mulanya seperti itu, walaupun kemudian menjadi lebih keras persaingannya karena Kongres penunjukan anggota Kongres Rakyat Hong Kong itu yang dilakukan oleh pemerintah komunis Cina, jadi tidak melalui pemilu yang ditentukan oleh masyarakat Hong Kong sendiri gitu. Sehingga mereka merasa campur tangan PKC, Partai Komunis Cina, terlalu jauh terhadap otonomi Hong Kong. Itu yang kemarin menjadi sumber malapetaka di sana. Gitu? Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, minggu depan kita memasuki minggu ke-16, kita akan melaksanakan uji kompetensi ya. Materi kita sehari sampai dengan hari ini, sistem pemerintahan RRC. Soal ujiannya akan berbentuk multiple choice dan Anda punya waktu kurang lebih 1 jam untuk mengerjakan, memilih jawaban dan mengerjakan. Itu saya kira barangkali kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan kuliah kita pada siang hari ini. Ini kuliah terakhir kita. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima